Cuman yang menarik adalah kalau kita lihat di Cina bagian utara ternyata berkurang loh jumlahnya. Dan Asia Tenggara juga ini termasuk cukup tinggi. Indonesia kalau nggak salah itu penelitian dari Suripto adalah 6,2 per 100.000 penduduk per tahun. Jadi kalau kita kalikan dengan jumlah penduduk kita menghadapi fenomena gunung es sebetulnya. Nah, usia terbanyak ada di usia 14 sampai dengan 55 tahun. Kalau kita lihat data dari Globocam, kita lihat warna di Indonesia ini ternyata juga cukup hitam ya, artinya cukup biru. Jadi kalau kita lihat sepertinya kanker nasofaring ini sifatnya geografikal, tersebar di beberapa wilayah tertentu, dan dari situlah kita mungkin beberapa peneliti juga tidak sepertinya ada link yang terkait dengan faktor ras. Ya. Nah, ini definisi yang mungkin kita sudah sama-sama tahu sendiri bahwa keganasan itu muncul di daerah nasofaring di mana terjadi perubahan dari squamous cell karsinoma yang berderajat sampai dengan derajat yang lebih tinggi. Ya, jadi pertanyaan, kenapa di daerah nasofaring dok? Nah, ini mungkin karena disebabkan mukosa di daerah nasofaring adalah limfosit rich mucosa, jadi sangat banyak limfositnya di sana. Nah, perkembangan tentang pemeriksaan kanker nasofaring dan penelitian tentang kanker nasofaring ini semakin berkembang dengan ditemukannya teknologi dok. Endoskopik pertama yang ditemukan oleh Philip Rossini tahun 1805. Kalau kita lihat bentuknya juga mungkin masih nggak kebayang gimana cara pakainya dok. Tapi kemungkinan perkiraan saya karena belum ada listrik mungkin pakai lightnya dari cahayanya dari api atau dari cahaya lain dok. Nah, kemudian di era modern laporan kasus KNF ini yang pertama juga yang di awal-awal di tahun 1930 itu dipresentasikan oleh Digby dan Ho, di mana mendapati bahwa tingginya angka kanker nasofaring pada penelitiannya di daerah Cina bagian selatan, titer EBV dok yang tinggi. Jadi pada awalnya EBV ini sendiri kan diteliti sebagai salah satu virus yang menyebabkan Burkitt's lymphoma di Afrika oleh dua peneliti yang akhirnya namanya menjadi Epstein dan Barr. Tapi kemudian melihat kok sepertinya pada orang dengan KNF ini juga titer EBV-nya tinggi. Dan kalau saya tidak salah bahwa EBV ini sendiri saat ini sudah menyebabkan sekitar 20 masalah dok. Jadi artinya sudah menimbulkan. Jadi jauh sebelum COVID ngetop, EBV sepertinya udah lebih ke tren duluan dok. Nah, yang sering kita gunakan di dalam klinik kita itu sehari-hari adalah penggunaan dari white light endoskopik atau yang endoskopik biasa kita ketahui bersama. Yang suka menjadi masalah pada penggunaan ini adalah ketika lesi itu masih sangat kecil, kita agak susah untuk dapat membedakan antara apakah lesi normal atau yang dikatakan sebagai mukosa normal atau ini adalah merupakan pra-kanker. Keterbatasan tersebut akhirnya membuat kemajuan teknologi terus berkembang dan akhirnya diciptakanlah endoskopik teknologi baru di mana menggunakan teknologi pembedaan spektrum. Kalau kita ingat kembali bahwa sel manusia ini sedikit mundur ke belakang tentang konsep dari tumor, seluruh sel di badan kita itu menjalani suatu proses pembelahan sel yaitu mitosis dan apoptosis. Apoptosis adalah kematian sel terprogram. Tentunya memiliki umur dari setiap sel tersebut, dan itu tentunya apabila proses mitosis dan apoptosis ini tidak berjalan dengan efektif atau tidak berjalan kesesuaiannya, maka terjadi yang disebut sebagai immortal cell. Ini adalah konsep dasar dari adanya tumor di badan. Jadi kalau ditanya tumor itu apa? Ya sel badan kita sendiri yang nyeleneh. Jadi permulaan nyeleneh. Nah, ini nanti berkaitan dengan pertumbuhan proses berikutnya yaitu proses angiogenesis. Kita akan lihat, ternyata sel tumor atau kanker itu sendiri tidak bisa hidup tanpa dia dapat mendapatkan nutrisi bagi dirinya. Bagaimana dia dapat mendapatkan nutrisi? Ternyata dia harus melakukan yang disebut sebagai proses neovaskularisasi, terbentuknya pembuluh darah baru. Jadi proses angiogenesis yang tumbuh ditarik ke arah dirinya supaya tumor tersebut dapat hidup, mendapatkan nutrisi dengan efektif. Jadi kalau kita lihat, kita coba lihat kembali bahwa ternyata pembuluh darah yang baru atau neovaskularisasi ini berbeda sama sekali dengan pembuluh darah yang normal. Ini adalah penelitian yang dilakukan
mengenai tumor angiogenesis oleh Forman dan Lindor pada tahun 1962, di mana sel tumor yang diisolasi di dalam in vitro dan yang dibedakan dengan yang hewan coba, ternyata yang di hewan coba ini dapat berkembang lebih jauh, sedangkan yang di in vitro itu di mana menggunakan hemoglobin solution itu tidak berkembang lebih jauh. Nah, ini dugaan awal adanya teori mengenai tumor angiogenesis ini, di mana kalau kita lihat bahwa pada hemoglobin solution itu tidak terdapat dia acellular solution, jadi cairannya tidak memiliki zat apapun. Ketika menjadi media untuk perkembangan tumor ternyata tidak berkembang lebih jauh, sedangkan pada hewan coba di mana darahnya banyak mengandung sel dan lain-lain ternyata berkembang lebih jauh. Nah, inilah yang awal kenapa orang berpikir sepertinya ada sesuatu di dalam sel-sel darah kita, di mana belakangan diketahui bahwa platelet itu banyak mengandung endotelial leukogen sebagai bagian dari proses neovaskularisasi. Tentunya pengetahuan kita tentang tumor angiogenesis dan mikrovaskularisasi tersebut membawa kita pada beberapa hipotesis yang juga dipropose oleh Forman dan kawan-kawan, yang kedepannya nanti mungkin akan berkembang bahwa bisa jadi tumor obat anti angiogenesis itu menjadi salah satu cara untuk kita dapat mengatasi masalah kanker di masa yang akan datang. Ini adalah salah satu gambaran dari proses angiogenesis yang kita lihat di sini, bahwa sel kita di sini mereka menggunakan polymer pellet di mana mengandung fibroblast growth factor. Dalam waktu yang cukup singkat, dalam hari ke-12 mulai tumbuh pembuluh darah. Ya, pembuluh darah yang tertarik ke arah yang kita anggap sebagai tumor di sini. Nah, kemudian ketika pellet tersebut kita cabut, diangkat, ternyata akan mengalami regresi pada minggu ke-10. Ini membuktikan bahwa ternyata ada proses tadi teori dari neoangiogenesis atau mikrovaskularisasi baru yang terjadi akibat adanya suatu massa yang menarik. Jadi dia mencoba untuk menarik pembuluh darah. Nah, disinilah peran nanti dari alat yang teknologi yang akan kita diskusikan lebih jauh. Nah, ini ada hipotesa tentang terapi anti angiogenesis di masa yang akan datang. Nah, kita mulai masuk pada materi mengenai image enhanced endoscopic. Kalau kita lihat bahwa ya itu tadi dok, jadi agak susah untuk mencari materi yang secara generik, saya tidak menyebut merek, tapi pada akhirnya akan ketemu dengan kedua merek ini lagi karena penguasa pasarnya dan mungkin yang sebagai pelopor ya dok ya. Jadi menggunakan metode optikal di mana penggunaan perbedaan spektrum yang menjadi dasar dari pemeriksaan tersebut. Prinsip kerja ini yang pertama mungkin NDI karena materinya memang banyak, tapi jangan khawatir, Pentax nanti akan ada di slide terakhir supaya lebih objektif dok. Jadi ini dok gitu. Jadi pemeriksaan ini tentunya menggunakan spektrum cahaya yang berbeda. Ada dua spektrum cahaya yang digunakan, yaitu cahaya biru yang berpusat pada 415 nanometer, kemudian dengan warna hijau dengan panjang gelombang yang berpusat pada 540 nanometer. Proses dari mekanisme jalannya dari cahaya, kita ketahui bahwa cahaya itu memiliki spektrum yang cukup banyak melalui suatu filter tertentu, kemudian disaring, dan yang dihasilkan adalah dua tipe cahaya yang dihasilkan. Ketika terkena dengan glukosa memiliki penetrasi yang berbeda dari masing-masing cahaya tersebut, dan kemudian ditangkap oleh sensor dan dipresentasikan ke dalam display atau ke dalam layar. Jadi ini deepness atau kedalaman dari masing-masing cahaya tersebut ternyata memiliki kemampuan yang berbeda. Untuk yang warna biru dia lebih di permukaan, sedangkan yang warna hijau dengan panjang gelombang lebih tinggi 540 dia lebih dalam lagi. Nah, dengan demikian maka kita dapat membedakan, melihat lebih jelas. Kalau kita perhatikan di gambar pertama, mungkin tanpa penggunaan dari alat tersebut, maka kita dapat melihat hampir dikatakan semua mukosa kita katakan merah. Agak sulit kita membedakan struktur lebih detail dari mukosa tersebut.
Diharapkan dengan menggunakan teknologi tersebut, maka kita dapat melihat lebih detail kelainan apa yang terjadi pada proposal tersebut, kira-kira ada tidaknya perubahan. Bahkan mungkin dari nanti di teknologinya Pentax itu ada membedakan surface atau permukaan lebih jauh lagi. Jadi kita bisa membedakan tentang secara mudah kita bisa melihat deepness, kedalaman dari permukaan tersebut bisa lebih dieksplor lebih jauh. Secara signifikan memang meningkatkan perbedaan kualitas pembuluh darah dan kepikiran permukaan mukosa, membedakan lesi kecil. Ini yang suka kita miss sebagai seorang klinisi, bahwa adanya lesi kecil itu sendiri kita sering terlewatkan. Bisa jadi kalau kita melihat dengan white light endoscopy, kita hanya melihat sebagai warna merah biasa atau spot biasa, tetapi ketika kita lihat lebih jauh maka akan ada tampilan yang sangat berbeda. Dan tentunya ini sangat bermanfaat bagi kita dalam mendeteksi awal dari satu keganasan. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa kunci utama dari penanganan kanker itu adalah stadium awal. Jadi kalau kita lihat ketika orang di Indonesia lebih banyak datang dengan stadium lanjut, 5 years survival rate pasien yang datang sudah survei, diharapkan bahwa kemajuan teknologi ini dapat membantu kita para klinisi untuk mendeteksi lebih awal. Nah, bagaimana cara kita? Nah, ini yang harus kita kuasai dok sebagai klinisi. Bagaimana cara kita dapat mendeteksi? Sama dok, saya juga masih belajar. Artinya ini sangat dibutuhkan kemahiriran dan latihan berulang dari mata kita untuk dapat membedakan. Bedakan dulu mana mukosa normal, mana mukosa yang patologis. Kemudian apa saja tanda-tanda patologis yang mungkin bisa kita jadikan pegangan. Paling tidak kita menduga ketika kita melakukan biopsi pada suatu daerah tertentu, kita punya guidance. Itu adalah kelebihan dari alat tersebut. Ya. Ini adalah klasifikasi yang disampaikan oleh Yi dan Wen pada tahun 2012. Karena ini memang di dunia juga mereka masih terus mencari dok. Jadi kalau ditanya ada yang baku nggak tentang bagaimana? Nggak ada yang baku dok. Semua kalau kita lihat dari literatur, semua masih mempropos ini cara saya melihat, ini cara saya melihat semuanya. Dan itu tentunya kembali lagi kepada kita. Mereka yang sudah ahli dan kita yang membaca jurnal. Artinya kita mengumpulkan dari berbagai jurnal, kira-kira kita terapkan dalam klinis kita sampai kita mendapatkan yang mana yang betul-betul ini merupakan suatu lesi malignansi. Jadi Yi dan Wen ini menyampaikan bahwa ini adalah gambaran yang pertama di sini gambar yang pertama. Jadi ini adalah gambaran tipe pembuluh darah yang menyebar di antara folikel-folikel. Mungkin teman-teman PHP sekalian kalau melihat pada saat kita endoskopi ke daerah nasofaring, itu kita kadang-kadang suka melihat ada yang disebut sebagai cobblestone appearance dari mukosa. Ya, itu kalau kita ingat mungkin kita selalu kaitkan dengan alergi, rinitis alergik ya. Ternyata ketika kita lakukan dengan menggunakan enhancement pencahayaan, hasilnya seperti ini. Dan ini adalah yang kedua tipe yang secara umum yang masih dikatakan normal, pembuluh darah yang secara normal ya dok ya. Jadi ini kalau kita lihat, nah kalau kita lihat di sini pembuluh darahnya memang teratur ya, ada kesamaan, apa bisa kita bilang seperti uniform ya. Jadi bentuknya itu masih alurnya masih sangat bagus. Walaupun kita lihat ada perbedaan dari diameter pembuluh darah, tetapi hampir semuanya kalau kita lihat seperti mengarah kepada arah yang sama, gitu ya. Kita bedakan juga dengan ini dok. Ini adalah tipe awal atau lesi malignan. Ya, kita sudah mulai melihat adanya elongasi. Kita sudah mulai melihat adanya ketidakteraturan dari penyebaran pembuluh dan yang terakhir ini yang mungkin sangat signifikan atau bisa kita katakan sebagai tanda yang cukup khas ya. Kita sudah mulai melihat adanya bentuk seperti cacing. Jadi spiral worm appearance dari mukosa tersebut ya. Nah ini adalah lesi malignan. Ini satu klasifikasi ditawarkan oleh salah satu dari peneliti. Ada beberapa klasifikasi lain yang juga ditawarkan, namun masing-masing klasifikasi itu memiliki kekurangan dan kelebihan dalam interpretasinya.
Nah, yang mungkin juga cukup membantu ini yang disampaikan oleh Ni dan kawan-kawan pada tahun 2017. Klasifikasi yang disampaikan di sini, nah ini mungkin dia lebih mudah karena kita menggunakan ada apa namanya diagramatik ya. Jadi kalau ini kondisi normal dari mukosa yang kita lihat, kemungkinannya kita dapat melihat kedua hal ini. Yang pertama, seperti gambar yang tadi di awal, masih ada kesesuaian dari pola mikrovaskular. Kalau kita lihat ada dilatasi di beberapa tempat, tetapi saya rasa jalurnya itu masih sama. Jadi bentuknya masih, formnya masih sama. Ini adalah gambaran yang minimalis, yang tadi dok seperti cobblestone appearance. Ini adalah yang post radiasi. Jadi gambaran post radiasi seperti ini. Nah, bagaimana yang pra radiasinya? Nanti bisa kita kembali. Nanti kalau untuk bahan saya sampaikan kepada panitia, dok, monggo silakan, semoga bermanfaat. Ini adalah gambaran, tadi slide-nya terbalik, sebetulnya harusnya ini dulu yang muncul. Ini adalah gambaran karsinoma nasofaring pada pemeriksaan MRI. Jadi kalau kita lihat di sini, sebetulnya pola kesesuaian dari vaskular itu sudah mulai terbentuk. Ada yang mengarah ke kanan, ada yang kiri ke atas, bahkan melingkar-melingkar seperti cacing. Dan itu menandakan tadi dok, kalau kita mundur ke belakang, itu sebabnya kenapa kita harus memahami terjadinya proses angiogenesis dari tumor. Tidak ada yang bisa mengatur pembuluh darah itu untuk bergerak ke arah mana, karena tentunya sel tumor ada di mana-mana. Itu yang menjadi dasar pembentukan pola spiral wall tersebut. Jadi itu yang menjadi dasar. Ini adalah post radiasi. Jadi kalau kita lihat mulai ada brown dot atau titik-titik coklat. Juga kalau kita lihat polanya itu sudah seperti tidak lagi ada neovaskularisasi yang sedang ongoing, progress. Ya, sudah mulai teratur kembali. Jadi ini adalah gambaran-gambaran yang mungkin dapat kita jadikan pegangan. Kembali lagi tidak ada satu patokan karena dari semua yang dipropos oleh beberapa peneliti itu memang tidak ada kesimpulan yang sama ya dok ya. Jadi kita yang harus memperbanyak referensi tentang gambaran RBI atau RBI tersebut. Sensitivitas dan spesifitas dari RBI sendiri juga sudah banyak diteliti dan ternyata secara signifikan memang sangat-sangat membantu kita dalam penegakan diagnosis di klinik. Namun demikian, kita tahu juga bahwa teknologi punya beberapa kelemahan. Jadi kita tidak bisa mengandalkan 100% hanya pada teknologi saja. Tentunya di sini karena teknologi ini berdasarkan kepada penglihatan visual kita secara direct, maka apapun yang menghalangi itu dapat mengganggu hasil penilaian kita. Contoh seperti misalnya adanya sekret yang berkumpul, jaringan nekrotik, kemudian adanya mungkin hiperkeratosis dari permukaan di mukosa, itu akan menghalangi kita dalam melihat gambaran mikrovaskular dari suatu tumor. Itu yang pertama. Nah tentunya kadang-kadang kalau kita di klinik melakukan pemeriksaan endoskopik dan kita akan melakukan biopsi, kita akan kesulitan ketika terlalu banyak sekret. Nah tanpa kita sadar kita mencoba untuk membersihkan luka atau lesi yang ditimbulkan akibat tindakan tersebut pun dapat menyebabkan pecah dari mikrovaskular di mukosa tersebut. Dan tentunya kita mencari cacingnya aja udah susah dong, apalagi ditambah dengan perdarahan gitu ya. Jadi artinya bahwa ini adalah beberapa kelemahan. Sebisa mungkin ketika kita menggunakan device tersebut tidak melakukan terlalu banyak manipulasi pada mukosa untuk mempermudah kita dapat melihat cacing tersebut, cacing coklat ya. Nah, yang sering terjadi adalah false positif pada kasus laryngeal papilloma, di mana di sini juga banyak ditemukan gambaran seperti kecoklatan ya. Namun ini adalah contoh bahwa perbedaan yang hampir sangat mirip antara papilloma di laring dengan kita tahu itu adalah lesi jinak dengan varicose cancer ya. Jadi ini adalah beberapa kelemahan. Nah, supaya berimbang saya sampaikan pentax ya. Jadi kita fair, tidak mengacu hanya pada satu brand saja. Yang ditawarkan oleh ASN ini tentu teknologinya juga mungkin perkembangan lebih lanjut dari image enhanced endoscopy, di mana memiliki 3 pengaturan ya. Nanti mungkin teman-teman sejauh sekalian bisa langsung melihat atau
mencoba secara langsung ya mungkin ya. Untuk yang tipe pertama ini adalah surface enhancement, kemudian contrast enhancement, dan yang terakhir adalah tone enhancement. Tentunya juga dapat diterapkan di berbagai area bidang kepala leher, dan banyak literatur juga semua lebih banyak mengenai sebetulnya gastrointestinal. Jadi kalau di daerah kepala leher ini sangat sedikit, dan tentunya ini peluang buat kita karena kita mau mengembangkan atau melakukan penelitian lebih lanjut dalam hal tersebut. Ya, yang bisa mungkin saya sampaikan, yang perlu kita ingat bahwa teknologi ini dapat meningkatkan kemampuan dalam bagi kita seorang klinisi dalam mendiagnosis kanker kepala leher lebih awal. Tentunya pemahaman tentang tumor angiogenesis menjadi dasar dari berguna atau tidaknya teknologi tersebut. Dan yang terakhir adalah ini hanyalah alat, jadi kita kembali lagi kepada kita sebagai klinisi untuk memperkaya referensi kita, mempertajam penglihatan kita, melatih mata kita lebih sering tentang kira-kira lesi yang jinak dan lesi yang ganas. Mungkin sedikit aja highlight yang bisa saya sampaikan di sini, mungkin mencari cacing coklat ya kalau kita mungkin kata, saya mencoba mencari kata yang apa kesimpulan dari sekian jurnal. Kayaknya kita mencari cacing coklat kayaknya adalah kali ini kita itu yang mungkin bisa kita jadikan pegangan dokter. Ini adalah gambaran mungkin pada gambaran ini kita, maaf saya banyak gambar karena memang kita harus terekspos dengan banyak gambar di mata kita. Ini adalah gambaran normal dari mucosa nasofaring. Ini adalah squamous carcinoma ya pada daerah folikular. Kalau kita lihat perbedaan antara yang menggunakan white light endoscopic, hampir semuanya merah dok kalau kita lihat di gambar yang pertama. Mungkin pertama kali kita masuk ke dalam folikular kita lihat cuma semuanya merah. Ada detail-detail tapi kita nggak ngerti apa atau kita curiga sesuatu. Ketika kita menggunakan image enhancement, ini hasilnya. Kita bisa lihat batas yang sangat tegas, atau demarkasi yang sangat tegas dari batas antara sel normal dengan lesi tersebut. Ini juga adalah gambaran brown dots atau titik-titik coklat di daerah arytenoid ya, suara. Nah ini adalah gambaran yang sangat-sangat bisa dikatakan confirm bahwa ini adalah KSS dari pita suara, dan ini adalah gambaran perbedaan antara penggunaan white light endoscopic dengan penggunaan image enhancement. Apabila ada hal-hal yang mungkin informasi tentang head and neck, tentang kepala leher, silakan untuk diakses di website kami di kelompok studi ortologi kepala leher. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat, semoga menjadi amal jariah bagi guru-guru